Tak disangka, pemandangan seasri ini masih bisa kita nikmati sebagai sebuah anugerah yang begitu indah. Letaknya berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Desa ini dikenal dengan segala potensi yang menarik seperti kolam renang Taman Sari yang terkenal dengan view pemandangannya, pusat budidaya tanaman hias, serta beberapa produsen sangkar burung yang sudah dikenal hingga skala nasional. Seperti apa perjalanan jelajah desa kali ini di Desa Taman Sari? Tetap di Jelajah Desa. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama saya Echa Lasya, tetap di Jelajah Desa. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengeksplor sebuah desa yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, tepatnya saya sedang berada di Desa Taman Sari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Nah, di sini ada, di belakang saya Anda bisa melihat salah satu potensi yang dimiliki oleh desa ini yang saat ini sedang dikembangkan. Nah, seperti apa keseruan perjalanan jelajah desa kali ini? Tetap ikuti saya. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Sarjito selaku Kepala Desa Desa Taman Sari, Kecamatan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Nah, apa kabar Pak Sarjito? Alhamdulillah, sehat selalu dan semangat. Semangat, mantep banget ya. Gimana nggak semangat pemirsa? Karena kita lagi ada di salah satu tempat wisata yang sekarang sedang dikembangkan ya Pak ya? Iya, pengembangan. Pengembangan, wah keren banget nih Desa Taman Sari. Nah Pak, secara garis besar nih Desa Taman Sari ini luas wilayahnya ada berapa? Desa Taman Sari itu luas wilayah sekitar 310, sekian. Oke. Ya. Oke, cukup luas ya Pak ya? Ya, karena ada jarak sawah, persawahan, terus sungai, ya. Ada banyak ini ya wilayahnya ya Pak ya? Oke. Kalau dari pusat Karanganyar sendiri jaraknya ke sini berapa? Karanganyar itu sekitar 25 km. Wah, 25 km. Jarak tempuh sampai kota, kabupaten. Oke. Jadi kalau masyarakat mau berkunjung ke sini untuk menikmati wisata yang ada di sini juga itu jaraknya segitu ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau mayoritas mata pencahariannya apa? Mata pencaharian variasi Mbak. Di sini sesuai dengan potensi alam, letak geografis itu ada yang petani, ada yang pekebun. Terus di sini juga ada ikon unggulan, produk unggulan. Di sini ada home industry, produksi tanaman hias. Terus dipasarkan melalui media dan juga masuk ke stand-stand tanaman hias yang ada di wilayah Solo Raya. Wah, ternyata UMKM-nya juga banyak sekali ya Pak ya di sini ya? Terus kemarin waktu pandemi itu berhubung ada permasalahan perekonomian, kemarin kita bentuk kelompok-kelompok usaha kecil, mikro. Di situ kita buat kelompok sehingga kita kembangkan ada tanaman hias, ada sangkar burung, produk sangkar burung. Jadi ibu-ibu rumah tangga, rumahan itu bisa nyambi itu. Istilahnya ada nilai plus dari tambahan kegiatan pengrajin sangkar burung itu. Ya. Jadi masyarakat sendiri sudah mandiri pemirsa untuk menambah perekonomiannya ya Pak ya? Alhamdulillah, di situ kita adakan pendampingan dari desa, dari pendamping desa, terus dari kedinasan dan juga dari pemerintah kabupaten sendiri mensupport supaya memandirikan warga masyarakat yang ada di Desa Taman Sari. Wah, luar biasa banget ini masyarakat Desa Taman Sarinya. Nah, ngomong-ngomong soal potensi yang ada di Desa Taman Sari ini Pak, salah satunya adalah kolam renang ini ya Pak ya? Kolam bermain ini. Kolam bermain, oke, kita sambil jalan ya Pak ya? Siap, oke, kita sambil jalan sambil cerita-cerita tentang konsep dari kolam bermain ini tuh sebenarnya apa Pak? Dan ini mulai dicanangkan sejak kapan? Kolam bermain ini dicanangkan saat itu, dari awal itu Pok Darwis itu kan membentuk kelompok usaha tanaman hias yang ada home industri itu ditarik ke sini, kita buat setan-setan. Setelah itu agak menyusut, kita kembangkan menjadi kolam bermain ini. Lah rencananya nanti ini kan baru rintisan, nanti dikembangkan. Lah itu udah mulai dikerjakan. Lah nanti kita juga nunggu anggaran baik itu dari dana desa maupun dana transfer lainnya. Wah, keren banget. Jadi nggak cuma segini ya Pak ya? Nanti akan diperluas sampai nanti sana. Dikembangkan karena ini juga tanah kas. Ini sekitar 14.000 meter. Kalau orang Jawa bilang rong bau ini, rong bau. Lah nanti pengembangannya juga masih luas, Mbak. Tanah kas di Desa Taman Sari. Kebetulan tanah kasnya juga masih banyak. Nah ini kita ambil yang kurang produktif dalam
pertanian, akhirnya kita alihkan fungsinya menjadi wisata ini. Wisata, Ya, wah luar biasa. wisata, Jadi lahan ini pun juga bisa bermanfaat untuk warga sekitar ya Pak ya. Jadi kalau ada Alhamdulillah. wisatawan datang, UMKM yang ada di sana juga menghasilkan. Ya, gitu. setelah berjalan sudah bisa merasakan. Jadi mulai kita kembangkan lah nanti produk unggulan yang ada juga di sini ada KWT, kelompok wanita tani, juga ada beberapa kelompok, terusan kelompok petani, ada Kridodarmo dan sebagainya itu. Lah itu jagung ini juga kelompok tani yang namanya. Wah, luar biasa sekali. Warga desa Taman Sari ini kreatif sekali ya. Terus yang di kampung-kampung juga ada kelompok-kelompok ini buat apa pembibitan sayur ya, nanti ada yang ngambil di polybag itu. Di polybag. Oh, keren banget kalau kita bisa berkunjung ke sana juga untuk lihat-lihat ya Pak ya. Ya. Sebenarnya masyarakat desa itu mudah Mbak. Ya. Di situ ada potensi, ada pendampingan, ada sosialisasi dari pemerintah desa maupun elemen-elemen masyarakat itu akhirnya juga berjalan juga. Iya, yang penting diberikan pengertian, diberikan pendampingan, untuk meningkatkan usaha yang ada di Desa Taman Sari, potensi-potensi yang ada. Sebenarnya di desa itu lebih banyak potensi daripada di kota ya, karena di kota itu monoton, paling ke pabrik, buruh apa itu nanti. Kalau di desa itu bisa meningkatkan, menciptakan kemandirian masyarakat. Iya, luar biasa. Yang penting membuat masyarakat semangat lah. Semangat. Yang jelas kita pendampingan itu tadi. Betul, pendampingan terus ya Pak, dan semua elemen support. baik itu dari pemerintah desa, kabupaten, kecamatan, dan bahkan Kementerian Desa itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sekarang kan juga dicanangkan untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Betul sekali, untuk menciptakan masyarakat mandiri. Nah, Pak, ini kan sudah mencanangkan sebagai tempat wisata. Berarti ini sudah menjadi desa wisata ya Pak ya? Alhamdulillah kemarin pas pandemi itu sudah kita ajukan izin bupati dan bahkan sampai ke Dispapora. Dispapora sudah mulai kunjungan-kunjungan ke sini, ada pendampingan-pendampingan. Nanti ada pertemuan bintek itu dari Pak Darwis sendiri juga ada undangan. Wah, keren sekali. Berarti ini akan menjadi desa wisata ya nanti harapan ke depan ya Pak ya? Ini memang sudah menjadi desa wisata sebenarnya, cuma potensi-potensi yang ada itu belum maksimal. Ini baru rintisan lah, nanti pengembangan, setelah pengembangan nanti bisa untuk menjadi desa wisata, syukur-syukur menjadi ikon wisata Desa Taman Sari. Iya, benar banget. Jika Anda berkunjung ke kolam renang pesona Taman Sari, Anda juga akan disuguhkan taman kuliner dengan ragam jajanan. Harganya pun sangat terjangkau, mulai dari Rp1.000 saja. Para pedagang taman kuliner merupakan warga asli Desa Taman Sari, di mana hal ini juga turut membantu menambah perekonomian masyarakat. Hal ini tentu saja merupakan keuntungan yang berharga bagi warganya, karena tak perlu lagi jauh dari rumah untuk mencari nafkah. Selain itu, jika tidak berenang, Anda bisa duduk untuk merasakan sensasi terapi ikan di sudut taman kuliner yang disediakan. Wah, ini meskipun jaraknya juga lumayan jauh nih tadi dari pusat kota Solo ya Pak? Alhamdulillah untuk jarak itu untuk Pak Darwis kita sosialisasikan, jangan menjadikan permasalahan. Betul. Karena di situ kita dalam hal marketing nanti pemasarannya melalui media, melalui face to face pengunjung itu kan sudah mulai posting ya. Di situ sudah bisa mengembangkan sendiri. Kan sekarang gini Mbak, kalau potensi yang jaraknya jauh dari Kabupaten Karanganyar dan di situ dekat perkotaan, otomatis pengunjung itu juga resah. Dalam hal liburan itu kan banyak kemacetan, tapi kalau ke kampung malah enggak. Iya betul. Ya. Terus untuk udara sendiri juga steril, masih seger gitu ya. Makanya kita konsep terbuka, open. Betul sekali. Pemirsa kalau Anda bisa melihat nih dari sini juga pemandangannya itu langsung pegunungan di sana ya Pak ya. Gunung Lawu itu ya, Gunung Lawu, persawahan ya. Betul banget. Kalau jadi anak-anak berenang-renang di sini dengan udara yang sejuk, waduh seger banget.
inilah yang diperlukan oleh sebuah desa, pemirsa, apalagi yang sudah memiliki potensi, tinggal membuat masyarakatnya sadar bahwa potensi-potensi ini bisa dikembangkan dan bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat secara mandiri ya Pak. Iya, yang jelas inovatif lah. Kita memberikan support terus melalui nanti bintek, pelatihan-pelatihan yang diadakan dari Dispapora. Dispapora, wah keren banget. Kalau harapan Bapak nih ke depannya seperti apa untuk kemajuan Desa Taman Sari? Harapan saya warga masyarakat Desa Taman Sari jangan sampai ada yang merantau. Nah, harus menciptakan lapangan kerja dan bahkan bisa mendatangkan pekerja dari luar kalau sudah tidak mampu. Justru bisa mengentaskan. Jadi tidak harus merantau ke kota. Potensi yang ada di desa itu lebih baik, lebih banyak daripada yang ada di kota. Di kota, betul. Kenapa tidak untuk mengembangkan desa sendiri ya Pak ya? Iya, makanya di situ diberikan pengertian-pengertian, diberikan edukasi, sosialisasi, biar warga masyarakat itu cerdas, bahasanya yang di desa itu lebih mampu daripada yang di kota. Desa Taman Sari juga dikenal dengan pusat budidaya tanaman hias sejak bertahun-tahun lalu. Jenis tanaman yang dibudidaya pun beragam dengan harga yang beragam pula. Tanaman hias ini akan dijual kembali ke beberapa pedagang tanaman dari luar desa dan juga dijual kepada para pecinta tanaman hias. Biasa banyak sekali ya koleksinya ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada di rumah Pak Yanto, salah satu pembudidaya tanaman hias yang ada di Desa Taman Sari. Taman Sari ini ternyata juga punya banyak sekali pembudidaya tanaman hias ya Pak ya. Wah, salah satunya ada Pak Yanto. Pak Yanto ini sejak kapan sih mulai budidaya tanaman hias? Dari 2005 Mbak. Sampai sekarang. Sampai sekarang luar biasa. Kenapa sih Pak kok pengennya budidaya tanaman hias? Ya intinya buat nambah-nambah ekonomi masyarakat kampung-kampung yang nggak bisa. Ya sekarang kita nggak perlu keluar-luar kota, istilahnya kan usaha di kampung bisa menghidupi keluarga gitu aja. Wah luar biasa sekali. Jadi nggak pengen meninggalkan kampung nih, pengen punya usaha sendiri di desanya. Kita kan bikin kelompok-kelompok. Gitu Pak. Kelompok-kelompok tani daerah Taman Sari kan udah ada izin wisata di sini kan. Jadi kita ya budidaya, nanti kita ekspor ke kota-kota gitu yang membutuhkan, yang jualan di pinggir jalan gitu. Oke, jadi sudah ada kelompoknya. Ya, ada kelompok ya. Saja tanaman hias yang Bapak punya ini berapa jenis kira-kira? Ya alhamdulillah kita semua tanaman hias kita produk karena kita punya prinsip setiap tamu yang masuk ke kampung kita pulang harus bawa. Oke. Siap, dari anthurium bunga, dari anthurium jemani, dari tanaman bonsai. Ya alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah banyak sekali pemirsa. Saya tadi juga lihat cantik-cantik sekali. Apalagi setelah masa pandemi itu banyak sekali mulai orang yang beralih untuk mengkoleksi tanaman hias ya Pak ya. Betul. Keren banget. Susah nggak sih Pak untuk merawat tanaman hias itu sendiri? Ya dibilang susah nggak susah, cuman kita perlu kesabaran yang ekstra. Betul. Karena ini kalau nggak penghobi nggak sabar kan gitu. Paling yang disenengin apa untungnya doang. Untuk kerjanya kan kurang. Kalau yang orang nggak seneng duluan kan nggak bisa gitu. Terus yang paling laris apa nih di sini Pak? Kalau di sini merata Pak, Bu. Yang paling harganya agak menonjol kan saat ini anthurium. Nah, ini jenis hugeri pink. Ini yang paling banyak dicari sekarang. Jenis hugeri pink, terus anthurium jemani, termasuk ini anthurium bunga. Tapi merata kalau di sini Bu, karena yang kesini kan semua rata-rata pedagang. Pedagang, gitu. Kalau kolektor kan nanti lewatnya online, lewatnya rekan-rekan yang yang di luar. Yang di luar. Berarti orang-orang yang di sini pedagang untuk dijual lagi. Iya, betul. Grosir lah intinya. Grosir, betul. Jadi Bapak mulai dari bibit juga sampai yang besar-besar ada ya? Iya. Koleksi taman ada buat semua. Rumput gajah mini ada buat penghijauan halaman.
Anda datang ke Desa Taman Sari udah paket lengkap ya? Siap. Wisata ada, tanaman hias ada, ya, sangkar burung ada, macam-macam ya Pak ya? Ya, bikin taman ada. Bikin taman ada, luar biasa sekali. Oke Pak Yanto, harapan kedepannya apa nih untuk kelompok tanaman hias? Ya kita berharap untuk kedepannya mudah-mudahan pemerintah minimal ngasih support sama kita. Ya keduanya istilahnya bisa ngasih wadah lah buat kita semua. Iya. Gitu. Biar masyarakat bisa berbagi rezekinya. Betul. Gitu. Dan bisa dikenal lebih luas lagi ya Pak. Siap. Ya? Iya. Sukses buat Pak Yanto dan teman-teman. Terima kasih. Ya. Sukses terus, semoga semakin dikenal tanaman hiasnya, Amin. makin variatif, rezekinya makin lancar. Amin. Siap. Amin. Siap. Ya. Yang kita lihat sekarang adalah kebun sayuran yang dikelola oleh kelompok wanita tani dari Desa Taman Sari. Kelompok ini dibuat sebagai bentuk kegiatan produktif para ibu rumah tangga dan hasil kebunnya akan dijual kembali maupun dikonsumsi untuk warga. Hal ini diupayakan untuk membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pangan, juga sebagai roda perekonomian warga. Nah pemirsa, sekarang saya mampir juga nih ke kelompok wanita tani Lintang Songo. Dan sebelah saya sudah ada Bu Giarti, ketua KWT-nya. Ibu Giarti nih luar biasa bisa membawa kelompok wanita tani ini untuk menghasilkan banyak sekali bibit-bibit yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya Bu ya. Sejak kapan sih KWT Lintang Songo ini mulai berdiri Bu? Baru 1 tahun ini. Baru 1 tahun ini? Wah berarti sebelumnya nggak ada? Belum ada. Belum ada. Terus sebelumnya belum ada tanaman-tanaman yang bisa dihasilkan di sini? Udah ada jahe juga. Jahe, tapi Ibu pribadi? Wow. Tembakau juga. Oke, terus apa yang akhirnya membuat, kita membuat kelompok aja deh buat membudidayakan tanaman-tanaman ini gitu? Ya, kita dari PPL dia anjurkan untuk buat kelompok KWT. Dulunya kan ada KWT desa, tapi di KWT desa itu nggak berjalan gitu loh maksudnya. Terus saya buat di dusun. Alhamdulillah mulai dari setahun akhir ini bisa membuat pembibitan juga. Wah, luar biasa. Jadi mulai pertamanya di desa nggak jalan, akhirnya di dusun doang ya Bu? Oke, sekarang anggotanya berapa? 20 orang. Luar biasa. Terus apa aja nih Bu yang dikerjakan oleh KWT Lintang Songo di sini? Ya, selain pembibitan, kita setiap 2 hari sekali berkumpul untuk menanam, untuk membersihkan kebun ya. Itu tiap 2 hari sekali kita kumpul. Tanaman apa aja nih yang sudah dihasilkan? Ada terong, lombok, tomat, terus pare, ceme. Terus hasilnya dikemanakan Bu? Ya selain untuk konsumsi anggota, terus itu dijual untuk isi kas. Oh gitu? Jadi dijual juga keluar ya? Iya. Wah luar biasa. Rumah benih ini ada pembibitan lombok, terus terong, tomat juga ada. Selain untuk memenuhi kebutuhan warganya sendiri akan sayur-sayuran, hasil yang di sini juga dijual kembali keluar, bahkan dapat pesanan bibit ya untuk dijual lagi oleh petani-petani yang ada di luar. Luar biasa, ternyata hasil panennya pun melimpah ya pemirsa ya, luar biasa. Harapan Ibu apa sih untuk kedepannya dengan adanya KWT Lintang Songo ini? Ya, semoga masyarakat di Dusun Sidomulyo ini nanti bisa selain anggota saya udah masuk itu bisa bertambah lagi, maksudnya ikut kelompok kami. Betul. Bisa menyejahterakan warga sekitarnya. Betul.
sekarang saya sudah bersama dengan Mas Emon. Ya, salah satu produsen sangkar burung yang ada di Desa Taman Sari. Mas Emon nih ya. Mas Emon kan jadi salah satu produsen sangkar burung yang ada di desa ini ya. Kenapa sih idenya tuh pertama dari mana kok memilihnya sangkar burung? Dari ikut-ikutan temen, Mbak. Oh, ikut teman. Yang ada di desa juga atau di luar? Di luar desa dan di desa sini sendiri. Oh gitu. Terus akhirnya Mas waktu itu belajar otodidak atau diajarin? Diajarin, Mbak. Diajarin gitu ya. Oh, berapa lama belajar? Kurang lebih 1 minggu. Tadi dengar-dengar nih, Mas produksinya juga nggak sendirian, tapi dibantu warga sekitar. Itu Ya. gimana sistemnya? Sistemnya jadi borongan, Mbak. Oh gitu, oke. Jadi dari pembuatan ini sampai penganam itu sistemnya borongan. Borongan gitu, jadi diserahkan sama ibu-ibu yang ada di Ya. sekitar sini. Oh, yang tadi kita lihat nih pemirsa, ibu-ibu ada yang jualan samben menganam ya? Menganam, ya. Menganam, oke. Itu Mas ajarin atau gimana Ibu? Otodidak. Otodidak ya? Ya. Wah, luar biasa banget, kreatif ya ibu-ibu di sini ya. Oke, terus kita lihat hasil karyanya adalah seperti ini ya, Iya, salah satunya ya. Kita ambil satu ya. Boleh. Oke, satu, yang ini. Ya. Yang apa nih? Yang unik, sama ini. Oke, kalau kita lihat sangkar burung ini, pemirsa, memang bentuknya beda dari yang lain ya, Mas ya. Ya. Nah, ini Mas sendiri yang menciptakan desainnya atau terinspirasi dari apa? Lihat dari Google, Mbak. Oh gitu. Lihat dari Google. Jadi kita yang mengaplikasikan ya kan, Mbak. Maksudnya bikin seperti mal yang di dalam itu. ya. Jadi butuh proses, Mbak. Itu. Betul, trial and error ya. Ya. Oke. Jadi kalau Penuh kita cobaan. penuh cobaan, bener. Ada suka dukanya. Ya. Jadi kalau kita lihat sangkar burungnya memang unik ya, pemirsa. Nggak biasa aja gitu ya. Ini ada komponen-komponen yang tadi dikerjakan sama ibu-ibu ya. Ya. Oke, ini juga desain Mas sendiri nih ya. Nyonto tadi ya. Nyonto. Dari hasil nyonto. Tapi bagus loh pemirsa. Kalau untuk segini nih harganya berapa? Harga sekarang atau dulu? Harga sekarang dong. Harga sekarang. 2023. Iya. Kalau harga sekarang itu kisaran kurang lebih 125, Mbak, palingan. 125.000 ya pemirsa. Oke, kalau yang ini beda atau sama? Beda kalau ini. 5.000. Selisih 5.000, 100, Dari ininya, Mbak. 130. 120. 120. Oke. Lebih murah ini, Mbak. Oh, bedanya apa nih? Di rajutnya. Oke pemirsa, jadi Mas Emon ini salah satu pemuda juga yang berhasil untuk membudidaya sangkar burung ini menjadi pengusaha sukses yang ada di Desa Taman Sari yang bisa membantu masyarakat sekitar juga untuk menambah perekonomiannya. Luar biasa. Mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran, luar biasa. Harapannya apa nih Mas untuk kemajuan Desa Taman Sari? Harapannya bisa lebih maju lagi Oke, dari amin. tahun kemarin ya, Yes. Mbak. Menambah lapangan pekerjaan lagi Ya. supaya mengurangi pengangguran. Pengangguran, mantap sekali. Sukses terus buat Mas Emon dan teman-teman yang ada di Amin. sini. Semoga lancar rezekinya, laris manis. Amin. Amin.